Selamat pagi siswa kelas 11 MIPA. Kita lanjutkan ke latihan soal yang ketiga, masih tentang materi kesetimbangan benda tegar. Perhatikan gambar berikut. Sistem pada gambar seimbang. Batang AB memiliki panjang 80 cm, bermasa 4,4 kg. Balok bermasa 4 kg diletakkan 20 cm dari A. Gaya normal yang bekerja di titik A adalah titik-titik. Kembali saya ingatkan, langkah yang pertama adalah menggambar diagram gaya. Kita mulai. Batang AB punya panjang 80 cm, masanya 4,4 kg, berarti gaya berat batang ada di tengah-tengah, ya, kira-kira di sini. Arahnya lurus ke bawah. Kita beri nama WAB. Berapa nilai WAB? Ya, yang diketahui itu adalah massa. Berarti WAB sama dengan M kali B, 4,4 kg kalikan 10, 44 Newton. Balok bermasa 4 kg diletakkan 20 cm dari A. Berarti di sini ada W balok. Kita beri nama apa ini? WB ya, nggak apa-apa ya. Tapi nanti Anda keliru dengan di sini ya. Berarti perhatikan, saya ganti dengan simbol B kecil ya. W balok pakainya B kecil. WB kecil, masanya 4 kg, berarti beratnya adalah 40 Newton. Selain itu, perhatikan batang AB nempel dengan benda lain di titik A, berarti ada gaya normal di titik A. Nah, inilah yang ditanyakan. Selain itu, batang AB ini juga nempel di titik B. Berarti di titik B ini juga ada gaya normal, namanya NB. Nah, perhatikan, inilah diagram gaya untuk soal nomor 3 ya. Sekarang kita lihat NA yang ditanyakan, WAB sudah ada, WB kecil juga sudah ada, NB kita nggak punya. Karena dikatakan sistem seimbang atau setimbang, maka kembali kita akan menggunakan persamaan sigma to sama dengan 0. Nah, kemudian untuk titik yang akan kita pakai sebagai poros, ingat aturan mainnya, kita pilih titik di mana kita nggak tahu nilai gayanya dan bukan yang ditanyakan. Ya, berarti dalam hal ini kita pilih titik B sebagai poros. Jangan keliru ya. Kalau Anda ambil titik A sebagai poros, nanti nggak ada nilai NA dalam persamaan, ketemunya NB. Berarti nanti dari NB kita harus cari NA-nya berapa. Nah, itu kan kerja 2 kali ya. Jadi langsung saja Anda pilih sigma to B sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita pakai titik B sebagai poros, nah ini anggap batangnya ya lebih panjang, biar gampang saya letakkan di sini. Di sini aja ya. Kalau kita pilih titik B sebagai poros seperti ini ya, WB ini ya akan menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. WAB juga sama. Nah, yang beda sendiri nanti adalah NA, arahnya ke atas. Nah, akan menyebabkan batang berputar searah jarum jam. Berarti persamaan yang kita buat adalah yang beda sendiri ya. NA dikali lengan gaya NA harus sama dengan
WAB dikali lengan gaya AB ditambah WB kecil dikali lengan gaya B kecil. NA itu yang ditanyakan. Lengan gaya NA, perhatikan porosnya B menuju ke A. Sama seperti tadi ya, sejauh sepanjang batang AB. Karena batang AB diketahui ya, di sini ada nilai L 80 cm. Anda boleh masukkan nilainya 80 cm atau 0,8 meter. Atau Anda boleh juga tetap pakai simbol L seperti ini. Ya, kita lanjutkan. WAB nilainya 44. Lengan gaya AB dari titik B menuju WAB, seret, ya. Ini panjangnya setengah dari panjang batang AB ditambah WB nilainya 40. Nah, perhatikan 20 cm itu dari sini. Berarti kalau diukur dari B adalah 80 kurangi 20 atau 60 cm. Atau dalam hal ini saya akan pakai persamaan 3/4 L. Sama seperti tadi ya, yang L-nya bisa kita coret seperti ini. Maka kita akan memperoleh persamaan NA sama dengan 44 kali setengah ya, 22 ditambah 40 bagi 4 dapat nilai 10 kalikan 3 nilainya 30. Maka NA sama dengan 52 Newton. Nah, inilah jawaban yang kita cari. Nah, perhatikan, sebetulnya materi kita untuk bab 1 ini sudah selesai semua ini, ya. Tinggal sedikit ya. Nanti silahkan Anda cari bacaan atau literasi tentang macam-macam kesetimbangan. Ada yang namanya kesetimbangan stabil, kesetimbangan labil, dan kesetimbangan netral. Ya, silahkan Anda pelajari tentang 3 jenis kesetimbangan itu dan juga Anda perhatikan contoh-contoh benda yang memiliki kesetimbangan netral, stabil, dan labil. Demikian untuk materi bab 1, berarti saya anggap selesai. Tugas yang terakhir untuk bab 1 ini saya sudah menyiapkan ada 3 soal ya, yang akan saya bagikan lewat WA grup kelas seperti biasa, dan Anda punya waktu 3 hari untuk menyelesaikannya. Ditambah 1 tugas lagi, yaitu tentang literasi 3 kesetimbangan ya, 3 jenis kesetimbangan. Silahkan Anda buat rangkumannya ya. Berarti tugas kali ini Anda selesaikan 3 soal dan tambah 1 rangkuman tentang 3 jenis kesetimbangan benda. Setelah itu saya anggap bab 1 selesai. Silahkan Anda persiapkan diri untuk penilaian harian bab 1 ini akan dilaksanakan secara serentak sesuai dengan jadwal penilaian harian bersama semester 1 yang diatur oleh kurikulum sekolah. Di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan bab kedua. Demikian saya akhiri. Selamat mengerjakan tugas, dan silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa chat melalui Jaga Ratu, atau apabila di luar jam pelajaran bisa Anda lakukan melalui WA. Terima kasih, selamat pagi.